Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 16083. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang oksigenasi. Di mana oksigenasi itu sendiri sangat penting bagi manusia, terutama pernafasan. Pernafasan adalah suatu peristiwa ketika tubuh kekurangan oksigen, dan oksigen yang berada di luar tubuh dihirup melalui organ-organ pernafasan. Pada keadaan tertentu, bila tubuh kelebihan karbon dioksida, maka tubuh berusaha mengeluarkannya dengan menghembuskan nafas, sehingga terjadi suatu keseimbangan antara O2 dan CO2. Saluran pernafasan terdiri dari rongga hidung dan nasal, faring, laring, trakea, percabangan bronkus, dan paru-paru. Oksigen yaitu gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak dapat dilihat dan mudah terbakar. Berguna untuk memproses metabolisme, membantu pembakaran, dan menghasilkan tenaga atau energi. Oksigenasi yaitu memberikan tambahan oksigen dengan menggunakan alat-alat tertentu pada pasien yang membutuhkan. Alat-alatnya itu sendiri yaitu kanula nasal, masker oksigen, tabung oksigen lengkap dengan skala meter. Kanula nasal yaitu memberikan oksigen dengan konsentrasi relatif rendah saat kebutuhan oksigen minimal, untuk memberikan oksigen yang tidak terputus pada pasien makan atau yang minum. Masker oksigen yaitu memberikan tambahan oksigen dengan kadar sedang, konsentrasi dan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nakula. Tujuan pemberian oksigenasi yaitu memenuhi kekurangan oksigen, membantu kelancaran metabolisme sebagai tindakan pengobatan, pencegahan hipoksia, dan mengurangi beban kerja alat nafas dan jantung. Proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi di dalam tubuh terdiri dari 3 tahap, yaitu dari ventilasi, difusi gas, transportasi gas. Ventilasi yaitu proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Proses ventilasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan tekanan atau atmosfer dengan paru-paru. Proses ventilasi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi oksigen di atmosfer, kondisi jalan nafas yang baik, kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspansi atau kembang kempis. Sedangkan difusi gas yaitu merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru-paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan paru, tebal membran respirasi, perbedaan tekanan dan konsentrasi O2. Hal ini sebagaimana O2 dari alveoli masuk ke dalam darah, oleh karena tekanan O2 dalam rongga alveoli lebih tinggi dari tekanan O2 dalam darah vena pulmonalis masuk dalam darah secara difusi. Transportasi gas, di mana gas merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu curah jantung, kondisi pembuluh darah, latihan, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruh, dan serta eritrosit dan kadar Hb. Konsep oksigenasi yaitu proses pernafasan. Yang pertama, ventilasi yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara udara dari luar dan udara di alveoli terjadi di alveoli. Difusi yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli dan pembuluh darah. Transportasi yaitu pertukaran O2 dan CO2 di dalam pembuluh darah. Atau respirasi seluler yaitu penggunaan O2 oleh jaringan tubuh untuk produksi energi dengan pelepasan produksi oksigen. Konsep oksigenasi yaitu pada saat inspirasi selama pernafasan di 500 mili udara di atmosfer dimasukkan ke dalam paru-paru.
oksigen 21%, nitrogen 79%, CO2 0,4% sampai 1%. Pada saat inspirasi, oksigen 16%, nitrogen 79%, CO2 0,4% sampai 4%. Macam-macam pernafasan. Pernafasan yang normal yaitu bayi tidak teratur 30-80 kali per menit dengan rata-rata 40 kali menit. Anak 20-30 kali menit, dewasa 16-20 kali menit, orang tua 14-16 kali menit. Apnoe dan apnea yaitu henti nafas sesaat. Dyspnoe dan dyspnea yaitu kesukaran pernafasan dan nyeri waktu bernafas ditandai dengan menggunakan otot bantu pernafasan. Teknik menghitung pernafasan. Persiapan alat, arloji dengan detik, catatan dan pena. Langkah tindakannya itu lakukan bersamaan dengan denyut nadi klien. Tidak perlu diberitahu bahwa pernafasan akan dihitung. Hitung setiap gerakan dalam 30 detik kali 2 atau selama 1 menit. Dinilai dari pernafasan dan karakteristik. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen yaitu saraf otonomik, hormonal dan obat, alergi pada saluran nafas, faktor perkembangan, faktor lingkungan, dan faktor perilaku, yaitu terdiri dari sumbatan jalan nafas, henti jantung, nyeri dada, trauma toraks, tenggelam, hipoventilasi, dan distres nafas, hipotermia, shock, dan keracunan gas dan pasien tidak sadar. Selanjutnya yaitu ini alat-alat oksigenasi itu sendiri. Next, keterangan yaitu monitor, humidifier, flowmeter, tabung oksigen, nasal kanul, masker oksigen. Mungkin ini referensi yang saya ambil dari PPT yang saya buat. Dan selanjutnya itu perhatian, yaitu oksigen itu kering, jadi harus dijaga kelembapannya agar alat-alat yang dipakai merupakan indikator penyebaran infeksi, maka perlu diperhatikan kebersihannya seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.